Atau misalkan ada 2 rakaat, tahu-tahu orang itu mau berdiri sama, 2 rakaat duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus sholati, bermula ini itu kitab menerangkan sholat. Kitabus sholati, bermula ini itu kitab menerangkan sholat. Babu maja fil kiblat. Iya kan? Enggak, memang kitabnya saya ada kitab sholat itu. Apa? Apa? Enggak ono. Nah, iki ono kitab sholat itu. Pokoknya enggak ada, berarti murah aja kitabnya ini. Babuma ai hadza babuma, bermula ini itu bab menerangkan barang yang telah datang apa ma fil kiblati, di dalam perkara kiblat. Ini bab menerangkan urusan kiblat. Waman, dan bab menerangkan orang. Jadi ada 2. Waman ai wa babuman, dan waman dan bab menerangkan orang lam yaroh, yang tidak berpendapat siapa man al i'adata, pada mengulang sholat. Al-i'adata, pada mengulang sholat. Waman, dan bab menerangkan orang, maksudnya ulama, lam yaro, yang tidak berpendapat siapa man al-i'adata, pada mengulang sholat. Alaman, atas orang, saha, yang lupa siapa man fasola. Jadi fa itu, ini fa tafsiriyah, kata Al-Kirmani. Fasola, maka sholat siapa man ila ghairil qiblati, menghadap kepada selain kiblat. Fasola, maka sholat siapa man ila ghairil qiblati, menghadap kepada selain kiblat. Waqad salama, dan benar-benar salam siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi raq'atay duri, di dalam 2 rakaat sholat duhur. Wa aqbala, dan menghadap siapa Nabi ala nasi, atas manusia, maksudnya makmum, para makmum, biwajhi, dengan wajahnya Nabi. Summa atama, kemudian menyempurnakan siapa Nabi. Summa atama, kemudian menyempurnakan siapa Nabi ma pada rokaat bagia yang masih sisa apa ma, bagia yang masih sisa apa ma, bagia yang masih sisa apa ma. Jadi dalam bab yang ke-32 ini ada 2 masalah. 1, babu maja fil kiblat, menerangkan urusan kiblat. Jadi urusan kiblat ini hal yang sangat penting karena termasuk bagian daripada sholat. Ini yang terpenting. Jadi orang itu kan wajib menghadap kiblat, termasuk menjadi syarat sahnya apa? Sholat di kiblat. Nah, kiblat ini kalau dalam mazhab Syafi'i itu kenceng memang. Di mazhab Syafi'i itu kenceng, artinya harus memang ainul ka'baniyah. Kalau mazhab lain, mazhab Hanafi, yang penting mengarah kiblat. Cuma dalam mazhab Syafi'i itu ada Imam Ghazali. Imam Ghazali itu sependapat dengan mazhab yang lain, artinya selain Syafi'i. Kalau dia mazhab Syafi'i, yang penting sudah arah kiblat jadilah. Kalau lurus niyan itu susah karena jaraknya jauh. Makanya orang yang berada di depan Ka'bah ya wajib menghadap ainul Ka'bah, walaupun mutar. Kan mutar itu harus lurus. Nah, yang masalah itu kan yang di luar atau yang jauh seperti kita ini. Maka kita ini yang pentingin berarah pada arah kiblat. Jadi ma bainal masyriq wal maghrib, kalau sana kan, kalau kita antara selatan dan utara, ya kan? Antara selatan dan utara kiblat. Kalau Nabi ma bainal masyriq wal maghrib, ya kalau kita antara simal dan apa? Yamin, ya kan? Nah, antara kanan dan kiri, sudah selesai, sudah. Kiblat selesai. Nah, sehingga orang yang istihad misalkan kita ini sholat waktu gelap, kemudian menyangka kita ke sana, padahal sana kan bersolat, ngadep sana, kita nggak tahu arah, sudah kita istihad meneliti, terus salah kiblat. Ini kalau dalam mazhab Hanafi itu sah-sah saja, nggak masalah. Jadi misalkan kita bingung, terus sudah berusaha karena gelap dan sebagainya, atau pas selesai sholat salah arah, itu kalau mazhab Hanafi nggak masalah, sah-sah saja. Kalau Syafi'i nggak sah, harus ngulang. Nah, itu ketatnya mazhab Syafi'i. Nah, semua itu punya dasar.
Jadi dasarnya Imam Hanafi dan madhab yang lain, kalau salah arah, misalkan gelap atau bingung, tapi dia sudah ijtihad, sudah berusaha, tapi tetap salah, itu nggak ngulang sholat. Dasarnya ini hadis ini. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ghayyamat as-sama wa askalat alaina al-qiblat fa shallaina wa alamna. Jadi kata riwayat, dalam sebuah riwayat, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bepergian. Fa ghayyamati sama, langit itu mendung. Wa askalat alaina qiblat, qiblat muskil, gak jelas. Fa shallaina, terus kami sholat. Wa alamna, ketika sholat kami tandai bahwa kami misalkan sholat yang ngadap sana, ditandai ngadap sana. Nah, tahu-tahu falamma tu'ati syamsu, ketika matahari sudah muncul, idza nahnu qad sholaina ila ghairi qiblat, tahu-tahu kita sholatnya tidak ada qiblat. Habis itu tandai, nah kok kami salah. Nah, fadzakarna dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus kami menyebutkan padanya, ya Rasul gimana tadi sholat yang salah. Allah langsung menurunkan ayat, fa anzalallahu fa aina ma tuwallu fatama wajhullah, di mana saja kamu menghadap di situ ada zat Allah, sah-sah saja. Itu bagi mazhab yang mengatakan sah-sah saja orang yang sudah istihad kiblat tapi salah. Nah, Syafi'i itu ketat. Nah, pendapat yang kedua, tadi dalil yang kedua dulu. Dalil yang kedua dari Jabir, annahum sallu ila fi lailatin mudlimah. Kullu rajulin minhum ala khiyarihi fa dzakaru dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala madat sholatukum. Jadi kata Jabir, sahabat itu pernah sholat di malam yang gelap. Kullu rajulin minhum ala khiyarihi. Ini antik. Setiap orang laki-laki itu menghadap sesuai istihadnya masing-masing. Jadi enggak sama, ada yang sana, so istihadnya masing-masing. Ah, ini zaman terjadi. Akhirnya fa dzakaru dzalika, itu dilaporkan pada Nabi. Apa kata Nabi? Madat sholatukum, dah berlalu sholat kamu. Berarti berlalu, enggak usah diulang lagi. Terus Allah menurunkan ayat fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Itu alasannya yang tidak mengulang sholat. Kemudian dasarnya Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan bahwa berdasarkan At-Tirmidzi, hadis di atas itu laisa isnadu bidaka. Laisa isnadu bidaka. Jadi kalau kita baca Sunan Tirmidzi itu ada kalimat laisa isnadu bidzalika, itu maknanya sanadnya harus tidak kuat. Jadi bidzalika itu masih tidak kuat. Artinya kalau tidak kuat berarti tidak bisa untuk hujah. Itu alasan Syafi'i. Yang kedua, ayat fa'ina matu lalu pasal itu untuk sholat sunat dalam musafir kemarin. Nah, sholat sunat yang berjalan atau naik kendaraan itu bukan untuk sholat fardu. Nah, kemudian Al-Qatadah mengatakan ayat di atas yang mengatakan ketika kita bingung sholat menghadap saja mana sah, yang penting sudah ijtihad. Itu kata Qatadah ayat tersebut sudah dimansukh wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatro. Nah, di mana saja kamu berada, fawallu wujuhakum syatro, kamu harus mengatakan ke Masjidil Haram. Nah, itu alasan Syafi'i. Jadi kalau menurut Syafi'i kalau salah ya wajib ngulang. Wajib ngulang lagi. Kalau kiblatnya salah, walau masih dalam waktu atau sudah luar waktu. Kalau salah kiblat ya wajib ngulang. Itu ketatnya Syafi'i. Nah, yang penting kita ini punya dasar. Kemudian yang kedua ini, waman lam yaro ali ada, ini bab menerangkan orang yang tidak berpendapat nggak usah ngulang sholat. Orang yang sholatnya itu lupa, jadi sholatnya lupa. Katakan sholat misalkan gini, dapat 2 rakaat zuhur, dapat 2 rakaat, terus salam. Sudah salam, itu kemudian tidak ngadap kiblat. Itu maksudnya waman lam yaro ada, ini menerangkan babnya orang yang tidak berpendapat nggak usah ngulang sholat lagi, alaman sah atas orang yang sah. Terus fasolla ila ghaiqab, karena dia lupa, otomatis dia tidak ngadep kiblat, sudah berpaling kiblat, cuman status dia masih sholat, masih hukumnya sholat. Dicontohkan di sini, Rasulullah ini pernah sholat duhur, 2 rakaat itu salam duhur. Kemudian Nabi itu sempat menghadap orang. Jadi Nabi itu gini, nanti ada di bab sholat ini ada posisi imam setelah salam itu apa ngadep ke sana, misalkan ini kiblat kan, apa ngadep sana, apa ngadep kiblat, apa ngadep makmum, itu nanti ada bakasan belakang. Cuman hadis ini Nabi setelah sholat duhur baru 2 rakaat beliau salam terus menghadap para sahabat. Nah, sahabat waktu itu juga ikut salam. Alasannya jangan-jangan sholat duhur ada perubahan, yang asalnya 4 jadi 2, kan begitu kan? Ya ikut salam. Nah, tapi ini nggak bisa untuk kita. Misalkan pada saat ngimami sholat duhur 2 rakaat salam, kita ngikut salam, ya bento kita. Salah karena zaman Pak Rajab nggak mungkin ada mansuk lagi.
Berarti Pak Rajab yang apa? Yang lupa, mungkin mikir nota atau apa Pak Rajab kan? Kira-kira begitulah. Sehingga sholatnya di ruwet, zuhur 2 rakaat baru salam. Nah ini Nabi ini setelah 2 rakaat salam, kemudian ditanya sahabat, ya Rasulullah, apakah ada perubahan sholat ini? Apa memang dikosong? Loh, enggak, perubahan enggak ada, dikosong enggak ada. Nah sama sholat 2 rakaat sholat salam. Berarti Nabi terus ingat, oh berarti saya salah. Nah posisi beliau kan nggak ada kiblat, langsung beliau menghadap kiblat lagi, summa atamama bagia, kemudian meneruskan rokaatnya. Sahabat pun juga ikut. Bisa dimengerti ini kan? Nah, ini kan berarti sudah mukhadasa. Nah kemarin kan kita terangkan orang yang dia dalam keadaan lupa, perasaan dia nggak sholat, sehingga dia ngobrol, itu termasuk tidak hal yang membatalkan sholat, asal tidak. Menurut Ibnu Hajar tidak 4 kalimat, al-qulub tidak 6 kalimat. Dan ini kan sebentar kemarin kan, langsung beliau Nabi meneruskan rokaatnya lagi. Nanti insya Allah di belakang lagi dibahas nanti ada ini. Jadi Bukhari itu gitu, ada hadis yang diulang-ulang. Kebetulan judulnya sama kan. Di fasola ila ghairi qiblat. Jadi tidak menghadap kita, tapi statusnya masih fasola. Jadi walaupun nggak ada kiblat, tapi statusnya masih sholat. Nah, dan inilah yang dibuat dasar orang sholat. Kalaupun nggak ngadap kiblat, tetap sholatnya sah. Itu kan nggak ada kiblat tadi kan? Jadi posisi Nabi kan dia nggak masih sholat. Buktinya apa? Masih meneruskan rokaat. Berarti Nabi itu masih hukumnya sholat. Karena tinggal nambah rokaat, tidak ngulang dari awal. Ini termasuk dalilnya orang yang sholat sara ala kiblat, kan sah ini kan nggak sengaja. Tetap tidak ngulang sholat, itu alasannya. Nah ingat, i'adah itu begini, ini saya ulang lagi. I'adah itu dalam istilah fikih ada 2. Ada i'adah itu menurut istilah fuqaha, sholat itu sudah sah, diulang lagi. Contoh kita sudah sholat jamaah, terus ada kawan sendirian, kita kan i'adah, bantu, itu namanya i'adah. I'adah yang istilahi, sholatnya sudah sah. Nah sholat yang tidak sah, misalkan gini, ada orang sholat kemudian nggak benar tata sholatnya, itu kan disuruh ngulang. Nah, namanya kan ngulang kan, itu namanya i'adah secara lughawi. Secara bahasa i'adah, secara hakinya sama dengan qadha. Cuman qadha itu maknanya dia belum pernah melakukan. Misalkan Pak Rajab umpama ini kan subuh jam 6:30 baru bangun. Kan namanya qadha. Nah, namanya qadha. Tapi i'adah yang lughawi itu sudah melakukan, cuman salah, diulang lagi, itu namanya juga i'adah. Jadi ada i'adah istilahi, ada i'adah lughawi. Bisa dimengerti ini kan? Jadi memang qala berkata Sahih Bukhari, kata sana Amrun ibnu Aunin, qala Amrun, kata sana Usaim an Humaidin an Anas Malik, qala Anas, qala berkata Umar, siapa Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, waqaftu, mencocoki siapa saya, Robbi, pada Tuhan saya, fi thalasin, di dalam 3 perkara, fi salasin, dalam 3 perkara. Fakultu, maka berkata siapa saya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lawit takhotna, ini usulan, namanya lau takdid. Itu kalau bahasa aku lau takdid, mbok yo hendaknya kan. Lawit takhotna, hendaknya menjadikan siapa kita, mim maqami Ibrahim, di dalam sisinya makom Ibrahim, kita jadikan musolan pada tempat sholat, atau musolan maknanya kiblat supaya imam itu di situ. Nah, atau musolan maknanya tempat yang tempat berdoa. Mamanya semua musolan itu tempat sholat, kiblat, musolan tempat berdoa. Akhirnya fanazalat, maka turun apa watakhidu mim maqami Ibrahim musola, apa itu watakhidu mim maqami Ibrahim musola, watakhidu, dan menjadikanlah kamu semua mim maqami Ibrahim, min dimana indah, di dalam sisi makom Ibrahim kamu jadikan musolan pada tempat sholat atau kiblat atau tempat berdoa. Wa ayatul hijab, dan ayat hijab, ayat yang menerangkan hijab. Qultu, berkata siapa saya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau amarta mbok yoho kan, andai kata perintah siapa engkau nisa'aka, pada beberapa perempuan panjenengan, ayah tajibna, dengan ndaknya, jadi amarta itu kan punya satu, dengan ndaknya membuat hijab siapa nisa, fa innahu, karena sesungguhnya perkara,
taklil itu yukallimu membicarai hunna pada nisa'aka al-baru siapa orang yang baik wal fajir yang durhaka. Fanazalat maka turun ayatul hijab apa yang menerangkan hijab. Wajtama'a dan kumpul nisa'un nabi siapa beberapa istri Nabi Muhammad SAW fil ghairati di dalam perkara cemburu, fil ghairati di dalam perkara cemburu alaihi atas Nabi. Fakultu maka berkata siapa saya lahuna kepada nisa'un nabi, kamu kenapa cemburu-cemburu dengan Nabi itu kan? Asa coba barangkali nanti Robbu siapa Tuhannya Nabi intolako apabila mencerai siapa Nabi kunna pada kamu semua itu ayyubadilah khabarnya asa itu ayyubadilah itu hendaknya membuat ganti siapa Robbuhu pada Nabi membuat ganti azwajan pada beberapa istri khairon yang lebih bagus mingkunna daripada kamu semua. Fanazalat maka turun hadil ayatu apa ini ayat. Qala berkata Abu Abdillah siapa Abu Abdillah Imam Bukhari. Jadi kalau ada Abdillah Imam Bukhari dia tidak mau berkata kultu itu tidak, ini memang disamarkan, tidak mau. Qala Abu Abdillah itu maksud Imam Bukhari. Wa haddasa dan mencari hadis nah pada kita Ibnu Abi Maryam. Qala Ibnu Maryam akhbarana Yahya Ibnu Ayyub. Qala Yahya haddasa mencari hadis ini pada Syekh Humaidun siapa Humaid. Qala berkata siapa Humaid sami itu mendengar siapa saya Anasan pada Anas bihadza dengan hadis sematkur kayak hadis di atas itu kan waqaftu rabi'il akhir. Qala Umar waqaftu rabi'il akhir seperti itu persis seperti itu. Nah, jadi Anas bin Malik beliau berkata Sayyidina Umar berkata waqaftu rabbi fi thalasin ada 3 perkara yang pendapat saya dengan pendapat saya persis artinya setuju Tuhan. Jadi ada 3 perkara yang pendapat saya itu cocok artinya disepakati oleh Allah, disetujui oleh Allah. Ini kalau diteliti sebetulnya banyak pendapat Sayyidina Umar itu yang tidak hanya 3 saja yang akhirnya disetujui oleh Allah. Nah ini memberikan pengertian bahwa bilangan itu tidak punya mafhum mukhalafah. Artinya begini, oh berarti selain 3 itu enggak ada, bukan begitu. Karena selain 3 ini banyak pendapat Sayyidina Umar itu yang juga disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak. Termasuk pertama masalah nyolati orang munafik. Ini maksudnya munafik akbar. Jadi gini, Sayyidina Umar pernah usul, ya Rasulullah, kalau ada orang munafik itu ya enggak usah disolati lah, enggak usah disolati. Ternyata Allah menurunkan ayat wala tusolli ala ahadin minhum mata abada. Jangan sekali-kali orang munafik itu kalau mati kamu solati. Ini maksudnya munafik akbar. Jadi gini loh, munafik itu ada munafik akbar, ada munafik asghar. Munafik akbar itu dia lisannya bersyahadat tapi hatinya ingkarnya pura-pura saja. Nah, yang munafik asghar ini maaf, ya orang Islam ya sholat ya apa, cuman kalau ngomong enggak janji enggak tepat kan, berkata bohong ya seperti ayatul munafik itu kan. Nah, itu namanya berarti munafik asghar. Nah, yang ini maksud munafik akbar. Langsung Allah menurunkan ayat setuju dengan apa yang dikatakan Sayyidina Umar termasuk. Maka bahasa 3 ini enggak menjadi patokan. Nah, ini juga diambil untuk nalar kita bahwa orang-orang di sebelah itu kan sering bahwa idza matabdu'a dama in qata'u amal ilamin khalasin. Itu seakan-akan hanya 3 itu kan. Kalau orang sudah mati amalnya putus selain 3. Padahal enggak 3 itu saja. Masih adalah lagi yang seperti ini. Itu artinya bilangan itu tidak punya mafhum mukhalafah, mafhum kebalikan. Berarti soal itu ini tidak ada lagi. Nah, di mana termasuk pertama Sayyidina Umar mengusulkan ya Rasulullah, bahwa iya makam Ibrahim ini dijadikan tempat sholat. Jadi ceritanya begini. Kenapa Sayyidina Umar mengusulkan seperti itu? Mengusulkan seperti itu. Itulah alasannya begini. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu pernah berjalan dengan Rasulullah SAW. Kemudian beliau nama sahabat dan sambil bergandengan tangan dengan Nabi. Terus Sayyidina Umar ini ingat Allah mengatakan inni ja'iluka linasi imama, bahwa saya menjadikan kamu Ibrahim imaman, menjadi pemimpin. Dan lagi ada ayat anit tabi milata Ibrahimah.
anit tabi milata Ibrahim, ikutlah milah agama Nabi Ibrahim, syariat Nabi Ibrahim. Nah, dari dua ayat ini itulah yang dibuat landasan usul Sayyidina Umar, hendaknya makom Ibrahim dijadikan musola, artinya dijadikan tempat sholat. Bahasa tempat sholat ini bisa maknanya imam itu di depannya apa? Di depan makom Ibrahim. Maka zaman dulu itu kan milik Ka'bah, ini makom Ibrahim, itu imam itu di depannya makom Ibrahim. Ini asal usul apa? Usulan Sayyidina Umar, ternyata disetujui. Karena Allah menurunkan ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musholla. Itu asal usulnya. Dari sini diambil kesimpulan. Nah, ini dari sesuatu yang menyangkut urusan agama, itu kalau kita ada usulan untuk kepentingan umum itu harus punya dasar. Contoh begini, misalkan gini, zakat itu banyak bab zakat. Pak, kami usul Pak, zakat ini jangan dibagikan fakir miskin saja, misalkan gitu kan, berikan fakir miskin saja, atau jangan dibagikan berupa duit saja semuanya. Kami usul dilupakan barang. Jadi yang miskin misalkan diberikan alat-alat untuk kerja, misalkan gitu kan. Nah, atau Pak, zakat ini jangan dikasihkan fakir miskin saja. Ini musola ini kami butuh, atau masjid ini butuh apa? Butuh rehat dan sebagainya. Kami juga minta bantuan. Cuman taruhlah musola nggak dapat, karena nggak termasuk asnaf, masjid ya dapat. Cuman di musola, di masjid itu kan ada namanya gorim, ada panitia, dia utang material di toko misalkan gitu kan. Nah, jadi usulan-usulan semua itu boleh, yang penting dia punya dasar, itu maknanya gitu. Jadi usulan yang menyangkut masyarakat keagamaan itu harus punya dasar, itu maknanya ini. Seperti yang diusulkan Sayyidina Umar untuk menjadikan makom Ibrahim sebagai musola. Dia punya landasan daripada ayat anit tabi milata Ibrahim dan ini ja'i imama. Itu yang pertama. Jadi punya dasar. Akhirnya niat sama sekarang. Nah, taruhlah makom Ibrahim kan sudah dipindah. Artinya dari yang namanya tempat tangganya Ka'bah kan dulu kan dekat dengan Ka'bah. Sekarang kan tidak dipindahkan ke belakang. Nah, karena orang tawaf sudah banyak, tapi tetap setiap orang habis tawaf disunatkan sholat di makom Ibrahim. Bahkan dalam mazhab Hanafi itu wajib. Jadi sholat sunat 2 rakaat tawaf, 1 tawaf itu mazhab Hanafi itu wajib. Dasarnya ini wattakhidhu min maqami Ibrahim musholla. Dasarnya ini. Jadi kalimat amar itu dimaknai oleh beliau itu wajib. Artinya sholat tawaf dalam mazhab Hanafi itu wajib, sholat sunat sholat apa? 2 rakaat tawaf. Kalau kita kan tidak sunat. Nah, itu berkat barokah usulan siapa? Sayyidina Umar. Nah, ini kecerdasan beliau ini kan. Yang kedua, beliau ini mengusulkan, yang kedua, ya Rasulullah, kan tidak semua orang yang ketemu istri sampean itu atau perempuan sampean, keluarga sampean kan orang baik-baik. Macam-macam orang, namanya Nabi itu kan pemimpin. Sehingga yang gampangannya yang bertamu, yang mau ketemu kan banyak macam-macam. Mbok yolah ada hijab, artinya ada satir, ada penghalang sehingga tidak ketemu tidak bertemu langsung. Nah, kemudian Allah menurunkan ayat hijab. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anakmu dan nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Nah, yang pakai jilbab. Di zaman dulu tuh ya masih biasa, artinya orang tidak pakai jilbab masih biasa. Tapi setelah turunnya usulan Sayyidina Umar dan ayat ini, orang-orang mukmin pakai jilbab. Dan zaman jahiliyah itu begini. Zaman jahiliyah itu maaf ya, kalau perempuan itu kan banyak, baik perempuan itu yang amat maupun yang tidak, dia kalau keluar mereka tidak pakai jilbab. Nah, orang-orang jahiliyah itu dianggap kalau tidak pakai jilbab atau pakaian yang biasa kayak laki-laki, perempuan yang pakaian kayak laki-laki yang pernah mabaina surah warubah, itu kan diajak, dihina. Karena dianggap amat, karena amat itu kan auratnya mabaina surah warubah, sehingga dia nggak membedakan. Padahal itu orang merdeka, dihina, diajak. Nah, setelah ada hijab, akhirnya orang jadi mikir, oh berarti itu orang merdeka, perempuan merdeka. Butnya dia menutupi auratnya pakai jilbab. Sebab kalau amat itu hanya mabaina surah warubah. Nah, itu termasuk barokahnya usulan Sayyidina Umar. Kemudian yang ketiga, ini kata Sayyidina Umar, dulu istri Nabi itu pernah
cemburu luar biasa. Cemburu luar biasa. Semua ini cemburu kepada Nabi. Sehingga Sayyidina Umar tuh gini, kamu jangan cemburu-cemburu. Enggak bagus. Nanti asarobuhu intolakokuna ayyubdilahu azwajan khairan minkuna. Coba kalau kamu cemburu kepada Nabi berlebihan, terus Allah nyuruh Nabi itu nikah lagi sebagai gantinya kamu. Kamu dicerai terus Allah nyuruh nikah lagi. Apa nggak susah kamu? Setelah itu terus turunlah ayat asarobuhu intolakokuna ayyubdilahu azwajan khairan minkuna. Ini ceritanya begini, cerita singkatnya. Ini nanti cerita ini ada di Sahih Bukhari hadis yang ke-5000 sekian. Entah kapan tuh, pokoknya ada 5000 sekian ini. Maka ini saya ceritakan singkatnya saja. Ini supaya jadi peringatan. Artinya begini, orang berani nikah lebih dari satu itu harus berani risiko. Termasuk menghadapi kecemburuan istri-istri. Jelas ini Pak Rojab, kalau coba lah Pak Rojab. Atau Pak Taklama coba-coba, nggak percaya kan? Atau Barista mau nyoba, nggak percaya kan? Ini cerita, jadi Rasulullah ini cerita singkatnya, ini panjang. Nabi itu kalau habis sholat subuh, itu pasti beliau bisa dipastikan itu ke tempat istri-istrinya, kan dekat semua. Jadi istri Nabi itu rumahnya dekat, semuanya di situ itu laku menjadi dekat subuh. Nah, ketika di tempat Hafsah itu agak lama. Kenapa Siti Hafsah ini kalau Nabi ke situ, walaupun tidak gilirannya, itu subuh-subuh beliau tersiap untuk minum madu, kasih air madu segar. Jadi Nabi itu masih agak lama kan? Agak lama. Nah, Siti Aisyah itu cemburu itu asal mulanya, cemburu. Ngapain Nabi itu kalau tempat jalan kok sebentar, tempat kok lama. Dia nggak tahu. Akhirnya dia nyuruh amatnya. Jadi ada seorang amat disuruh. Cobalah, ini namanya Khadiroh, Khadiroh. Kamu selidiki. Kenapa kalau di tempat Hafsah kok lama? Nah, ini gawe perempuan itu. Selidiki. Ternyata walhasil setelah selidiki dia lapor. Wajar aja Siti Aisyah apa? Nabi itu kalau tempat Hafsah lama. Sebab kalau situ tuh kasih minum madu enak ya. Nabi senanglah situ lama minum dulu. Nah, tempat istri yang lain kan enggak. Akhirnya cemburu. Akhirnya Siti Aisyah ini perempuan. Maka benar inna kaidauna adim. Bahwa tipu daya itu laki-laki itu tipu daya perempuan itu luar biasa. Inna kaidauna adim. Siti Aisyah aliyah semua istri Nabi itu diajak kompromi semua. Pokoknya gini aja. Nabi kalau nanti ke tempat kita ngomong begini, ya Rasulullah sampai habis minum apa kok bau mulutnya nggak enak. Coba. Karena Nabi itu kan dia akan tahu Nabi itu cirinya Nabi itu kan benci kalau ada bau nggak enak. Itu semua diajak kompromi semua. Istri jangan diajak kompromi. Nah, ini perempuan itu diajak kompromi semua. Akhirnya Nabi itu setiap ke tempat istri Aisyah datang. Nabi sampai habis minum apa? Kenapa ada apa? Bau mulutnya nggak enak nian. Padahal Nabi itu habis makan nggak enak nian. Enggak. Saya Nabi yang jujur saja. Saya baru minum madu tempat Hafsah. Tapi enggak baunya nggak enak nian. Ketemuannya semua sama seperti itu. Saya nggak dikontak ini kan kompromi ini Pak. Nah, ini kecemburuan perempuan ini kan. Jadi politiknya kan, politiknya. Nah akhirnya itu kan Sayyidina Umar tahu, wah ini bahaya ini. Bahaya. Maka Sayyidina Umar menasihati, kamu jangan terlalu cemburu, tidak bagus. Coba nanti kalau Allah nyuruh Nabi kan mencerai kamu terus nikah lagi macam mana nasib kamu. Ya kan. Jadi ini kalau kita ini punya barangkali ada teman istrinya banyak, kita harus memberikan. Kamu jangan macam-macam kakek kalau dia naik lagi ya kan. Insyaallah luar biasa. Nah, ini barokahnya Sayyidina Umar. Akhirnya mereka terus diam saja, nggak berani cemburu. Ini nanti ada hadis itu yang panjang gitu kan. Itu yang ke 5.000-an sekian. Insyaallah luar biasa. Qala berkata Sahih Bukhari. Kata sana Abdullah ibnu Yusuf, qala Abdullah akhbarana Malikun ibnu Anas, an Abdillah dari Abdillah ibnu Dinar, an Abdillah ibnu Umar, qala Abdillah, baina manasu di dalam antara bermula manusia itu bi Qubain di Quba masjid ini, itu bi Qubain di masjid Quba, fi sholati subhi dalam salat subuh. Itu jaa maka tiba-tiba datang pada nas atin siapa orang yang datang. Faqala maka berkata siapa atin, inna Rasulullah sunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qad unzila benar-benar diturunkan alaihi atas Rasulullah alailata dalam tadi malam Qur'anun
apa sebagian ayat Quran. Nah, kalau semua Quran itu kan tidak mungkin. Minimal sebagian ayat Al-Quran. Itu namanya min itlaqi kul wa iradatil juz. Waqad umira kali benar-benar diperintah siapa Rasulullah, diperintah ayyastakbila dengan hendaknya menghadap siapa Rasulullah al-Ka'bah pada Ka'bah. Fastakbilu maka menghadaplah kamu semua pada Ka'bah. Wa kana dan ada wujuhuhum apa beberapa wajahnya nas itu ila syami menghadap ke Syam, maksudnya Baitul Maqdis. Akhirnya fastadaru maka berputar siapa nas ilal Ka'bati menghadap kepada Ka'bah, ilal Ka'bati menghadap kepada Ka'bah, ilal Ka'bati menghadap kepada Ka'bah. Jadi hadis ini kata Abdullah bin Umar ketika para sahabat, ini maksudnya nas ini berarti ahli Kuba, beliau sedang sholat subuh di Masjid Kuba. Masjid Kuba itu masjid yang pertama kali dibangun sebelum Masjid Nabawi. Dan ini diberi keistimewaan oleh Nabi. Siapa yang dari rumah sudah tatoharo bersuci dari rumah terus menuju ke Masjid Kuba sholat sunat 2 rakaat sama dengan umroh. Nah, maka biasanya orang yang umroh atau haji itu rebutan rame-rame di Masjid Kuba karena sholat 2 rakaat sama dengan umroh. Dan Nabi itu biasa setiap Sabtu itu Masjid Kuba karena jalan kaki, karena naik kendaraan. Itu masjid sangat bersejarah. Kuba. Kemudian datanglah seorang, kan ada orang datang terus ngasih tahu, hei Rasulullah itu tadi malam diturunnya ayat Al-Quran, sebagian ayat Al-Quran yang di dalam itu ayat itu menerangkan bahwa kiblatnya sudah dipindah dari Baitul Maqdis pindah ke orang yang musola ikuti, sehingga mereka asalnya ngadep Baitul Maqdis dia berputar ke Ka'bah. Ini diambil kesimpulan orang yang kalau dia nggak sholat tahu orang yang sholatnya nggak bener itu boleh mengingatkan. Nah kayak kemarin kan, jadi kita nggak sholat tahu-tahu ada orang ini sholat misalkan baca Quran atau baca apa ayat yang muter aja sampai nggak sholat tapi sampai bisa beneran aja itu boleh walau nggak posisi sholat. Nah, atau misalkan udah 2 rakaat, nah, tahu-tahu orang itu mau berdiri sampai 2 rakaat duduk, artinya mengingatkan. Jadi walau nggak sholat tapi mengingatkan orang yang sholat. Ini dalilnya kan kayak ini salah arah kiblat. Ya betul pula misalkan ada orang nggak salama, tahu-tahu sini sholat ke sana, orang coba, salah sholatnya, salah kiblatnya, itu boleh. Padahal masalahnya nggak sholat. Nah, jadi intinya walaupun orang itu nggak sholat, mengingatkan orang yang posisi sholat dalam keadaan salah itu boleh. Nah ini kan boleh. Jadi kemudian dalam hadis ini yang namanya apa berita itu boleh diterima walaupun hanya 1 orang. Ini yang ngasih tahu kan hanya 1 orang, bacahum atin. Jadi yang namanya ngasih tahu itu nggak harus butuh orang banyak, enggak. 1 orang asal benar juga boleh diterima. Kemudian dari hadis ini diambil kesimpulan orang yang sedang sholat, awas, mendengarkan omongan orang itu juga boleh, sholatnya nggak batal. Jadi misalkan ada orang sholat atau para ujam ini bakas nota, bakas apa kan, orang sholat ini, sambil sholat dia dengarkan notanya para ujam. Ini yang ini utang sekian. Padahal orang saya dengarkan itu juga enggak, maksudnya enggak batal sholatnya gitu loh. Nah, walaupun kan konsepnya kan kurang, khusuknya kan kurang, tapi sholatnya enggak batal. Kan maknanya gitu kan. Dia ini kan saya sholat, tapi ada salah kiblatnya, berarti kan dia memperhatikan. Ini maknanya orang yang sholat memperhatikan omongan orang enggak satu boleh. Maknanya sholatnya enggak batal. Bisa dimengerti kan gitu kan? Nah, insyaallah, masya Allah. Bab hakil busaki, bab menerangkan ngerik. Apa ngerik itu? Ya ngerik ludah. Biliadi dengan tangan, ludah itu minal masjidi. Qala berkata Sahih Bukhari, kata sana Musaddadun, qala Musaddad hadatsana Yahya an Syu'bah Subhanul Hakam an Ibrahim dari Ibrahim al-Alqamah an Abdillah dari Abdillah. Qala Abdillah salat an Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-duhra pada duhur khamsan dengan 5 rakaat. Khamsan dengan 5 rakaat. Faqalu maka berkata siapa sahabat, azida, adakah ditambahi apa fi sholati rakaat di dalam salat? Azida, adakah ditambahi apa fi sholati rakaat di dalam salat? Qala berkata siapa Nabi, wa madaka. Loh kenapa kok begitu? Wa madan itu apa? Dzaka bermula itu azida fi sholat. Qalu
Sholaita, sholat siapa engkau ya Rasulullah khamsan dengan 5 rakaat. Fathana maka membelokkan siapa Nabi, contohnya melungkerno, rijlahi pada kedua kakinya Nabi, terus wasajada dan sujud siapa Nabi, sajdatan dengan 2 sujudan, sujawi, sumasal lama. Jadi ini kesalahan Nabi, kekhilafan Nabi, kealfan Nabi kan untuk syariat. Jadi Nabi itu dalam riwayat Abdillah ini pernah sholat dulu itu 5 rakaat. 5 rakaat. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, azidah fi sholat. Sholat ini apa ada perubahan ditambahi? Kok dulu kok 5 rakaat? Sahabat itu ya ikut karena dikemungkinkan tadi ada perubahan. Nah, setelah itu Nabi wa madaka, kok bisa begitu? Loh, sampai ini sholat 5 rakaat ya Rasulullah. Terus Nabi ingat, oh ya 5. Oh ya 5. Kemudian akhirnya Nabi itu langsung membelokkan kakinya, berarti posisi tasahud, langsung dia sujud sahwi 2 kali terus salam. Ini maknanya begini. Kalau zaman Nabi sholat itu misalkan duhur kan 4, terus Nabi kok 5, sahabat tetap ikut karena dimungkinkan ada perubahan, masih masuk kan masih mungkin. Tapi kalau zaman kita ya batal. Tahu misalkan Pak Rojab jadi imam duhur 5 rakaat, kita lah tahu ini lebih, kau ikuti ya batal, sama dengan kita nambah rakaat. Nah, begitu pula misalkan gini, imam sholat duhur, kita masih zaman sekarang kan sholat duhur kan 4 rakaat, terus 2 rakaat salam, itu salam ya batal. Mau dia tahu nggak bener, tahu salam, berarti kan sama dengan itu apa ya, membatalkan sholat dengan salam. Nah yang lupa itu kan tidak batal sholatnya karena di posisi lupa. Nah ini maknanya kalau kita ini misalkan imamnya rakaatnya lebih, ini kan duhur itu kan contoh saja. Misalkan maghrib 3 dia 4, subuh 2 dia 3. Maknanya rakaat zaidah itu makmum tidak boleh mengikuti. Kalau mengikuti malah batal. Makmum. Nah sekarang itu makmum yang muafik. Nah, sekarang kalau masbuk juga gitu. Cuma ronyok lebih. Itu masbuk boleh dia niat mufaroqah terus nambah rakaat sendiri. Dia kan rakaatnya kurang. Yang makmum masbuk kan dia boleh nunggu imam serempak salam, nanti terus apa? Baru dia salam. Itu kalau makmum masbuk boleh 2 pilihan. Dia niat mufaroqah terus nambah rakaatnya sendiri. Nah, itu namanya mufaroqah atau nunggu salam baru dia nambah rakaat. Nih. Dan inilah kemudian Nabi sujud 2 sujud sawi. Ini maknanya gini. Orang sujud sawi itu misalkan gini, kayak jantangannya beliau tadi. Misalkan kita nggak kunut. Nggak kunut. Nah, kita lupa. Jadi misalkan kita lupa nggak kunut, terus sudah saya sujud, kita ini saya nggak kunut. Terus mestinya kan sujud sawi kan, terus lupa nggak sujud sawi. Setelah sholat salam baru ingat sujud sawi. Nah, itu tetap disunahkan sujud sawi. Nah, walau salam. Tapi kalau memang sengaja nggak sujud sawi, itu nggak boleh. Tapi kalau memang dia dilupa, mestinya saya itu sujud sawi, tapi nggak sujud sawi, maka tetap disunahkan sujud sawi seperti dalam kasus ini, dalam masalah ini. Nah, bisa dimengerti kan? Harus salam lagi nggak? Gimana? Salam lagi. Iya. Jadi ketika balik sawi itu statusnya sholat. Kalau berjamaah makmumnya segini ikuti, kalau makmumnya nggak ngikuti ya batal. Dan misalkan sampean sholat subuh ya, tadi lupa nggak kunut, terus mau kunut ya namanya orang lupa lagi, lah salam, nah belum kunut, terus sama sujud sawi, makmumnya lagi salam, ya diam aja nggak ngikuti. Padahal ketika imam itu sujud sawi, makmum wajib mengikuti sujud sawi. Nah ini risikonya gitu, risikonya itu kan. Nah ini butuhnya sama-sama antara makmum dan imam itu sama-sama harus tahu, harus tahu ya bahaya. Iya. Iya. Sawi. Ya nanti kalau sawi terus tetap salam lagi. Tetap diakhiri salam, bukan nggak salam enggak. Tetap salam. Nah ini tetap sahabat itu ikut. Jadi bahasa disingkat masa jadah ini maknanya Nabi juga sujud, sahabat pun juga ikut sujud. Nah, sehingga dalam pengertian ketika imam itu sawi, makmum wajib ngikuti sujud sawi. Jadi bukan sahabat tidak ikut dah. Nah, kecuali kalau gimana? Nah sudah sholat, kalau sudah sawi itu artinya dalam keadaan kembali sholat lagi. Nyambung lagi. Ya.
Iya. Masalah sujud sawi itu kalau sujud sawi, Iya. makmum nggak sujud sawi. Iya. Kalau imam tidak sujud sawi, makmum boleh sujud sawi. Iya bener, Sokai itu bener. Ini seandainya tadi makmumnya karena imamnya tidak sujud sawi. Iya. Lalu dia sujud sawi setelah salamnya imam. Iya. Terus nanti imam baru ingat setelah dia salam, apakah mesti ikut lagi imam tadi? Makmum. Jadi gini. Bagus sih. Jadi gini, dalam kita fikir termasuk dalam batsuri, misalkan gini. Kasus ini. Imam tadi mestinya sujud sawi. Terus dia lupa kan di tempat zaman kan? Dan salah dilupa. Makmum tahu sebetulnya imam harus sujud sawi. Terus makmumnya apa? Sujud sawi. Sujud sawi. Terus imamnya baru ingat, nah saya belum sujud sawi. Terus imamnya sujud sawi. Gimana posisinya makmum ini? Apakah ngikuti lagi? Boleh. Boleh ngikuti, boleh mufaroqah. Ngerti kan? Boleh ngikuti, boleh mufaroqah. Tapi jarang orang yang tahu seperti itu kalau tidak pernah ngaji, enggak bagus. Selesai gitu aja kan. Bab kakil bujaki, bab ngeruk. Ludah bilyadi dengan tangan. Ludah itu minal masjidi, dikerik minal masjidi dari masjid. Jadi ludah itu dikeluarkan dari masjid. Qala berkata si Bukhari, kata sana Qutaibah, qala Qutaibah kata sana Ismail ibnu Ja'far an Humaidin an Anas Malik an Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Ro'a itu melihat siapa Nabi nukhomatan pada dahak fil qiblati di kiblat. Fasaqoh maka memberatkan dalika apa itu ro'yu nukhoma itu, ro'a nukhoma itu memberatkan Ali atas Nabi beratnya enggak enak. Kata ru'ya sehingga dilihat apa atharu saqo dari itu di bekasnya, dia nampak di wajahnya itu kan. Kata ru'ya sehingga dilihat apa atharu saqo dalika, asarul masyaqat. Kata ru'ya sehingga dilihat apa atharul masyaqat, ai atharul masyaqat di wajahnya Nabi. Faqoma maka berdiri siapa Nabi, fahaka maka mengerik siapa Nabi pada nukhoma ai bidbar buzak biadi dengan tangannya Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in akadakum sesungguhnya salah satu kamu semua itu idza qoma apabila berdiri siapa akad fi sholati di dalam sholatnya akad. Fa inna maka sesungguhnya akad itu yunaji munajat siapa akad robahu pada Tuhannya akad. Au inna robahu sesungguhnya Tuhannya akad itu bainahu antara akad wa bainal qiblati. Fala yabzuqonna maka sungguh jangan meludah akadukum siapa salah satu kamu semua qibala qiblati di dalam arah kiblatnya akad. Walakin anyasarihi tetapi meludahlah siapa akad, tetapi meludahlah siapa akad dari arah kirinya akad, au tahta qadamihi atau di bawah kedua telapak kakinya akad, summa akhoda kemudian memegang siapa Nabi torofa ridaihi pada ujung selendangnya Nabi. Fawasaqo maka meludah siapa Nabi fi dalam torofa ridaihi itu. Sumaroda mengembalikan siapa Nabi ba'dahu pada sebagiannya ridaihi, ini ridaihi ala ba'din atas sebagian. Faqala maka berkata siapa Nabi au yaf'alu atau melakukan siapa akad, au yaf'alu atau melakukan siapa akad hakadha kali seperti ini akhoda torofa ridaihi. Hakadha kali seperti ini akhoda ridaihi. Hakadha kali seperti ini akhoda ridaihi. Ini bab menerangkan ngerik, gampangannya membersihkan ludah dengan tangannya dibersihkan dari masjid. Jadi zaman Nabi itu kan begini, masjid itu bukan kayak kita. Masjid zaman Nabi itu kan masih tanah kan, masih tanah mungkin ya masih alami lah kan, atap-atapnya masih daun kurma, masih alami. Nah ini kata Anas bin Malik, Nabi itu pernah melihat dahak di kiblat. Hal itu buat Nabi itu mangkel, fasaqoh, hatinya gimana? Sampai Nabi itu nampaklah berat, wajahnya itu merah, itu agak marah Nabi itu kan, nengok dahak itu di arah kiblat. Terus beliau ini fakhaka biyadihi, langsung dia turun tangan. Ini hadis diambil kesimpulan. Ini yang pertama, betapa tawaduknya Nabi, itu gitu namanya. Betapa tawaduknya Nabi, seorang pemimpin besar, tahu dahak, beliau bertindak sendiri. Padahal beliau ini jari-jarinya tajam, nyuruh kan, ayo kan bersihkan. Ini pengertian. Kita maaf ini, walaupun dianggap orang besar, katakan pemimpin atau kiai lah kan, kalau ada kotor-kotor jangan, walaupun tajam kan, ayo tolong bersihkan kan bisa.
apa salahnya bertindak sendiri. Nah, itu menunjukkan ketawaduan. Jadi misalkan ada kiai, ada ustadz, nampak ada kotoran, tapi tidak harus nyuruh santri, dia langsung diri mengambil sendiri. Itu termasuk alamat tawadu. Nah ini, jadi alamat tawadu, tandai orang tawadu. Padahal nyuruh kan juga diturut, benar. Ya nak, tolong dibersihkan kan bisa, tapi tidak, diambil sendiri. Ini menunjukkan tawaduknya Rasulullah. Kemudian dalam hal ini yang kedua, ini sangat menarik. Ini artinya Nabi itu tidak menyia-nyiakan amal baik, walau beliau sudah amal baiknya luar biasa. Nah, membersihkan an-nadhafatu minal iman. Jadi nggak menyia-nyiakan amal baik yang nilainya tinggi. Itu satu, nilai tawaduk. Dua, tidak menyia-nyiakan kesempatan amal baik. Karena an-nadhafatu minal iman. Walaupun nyuruh bisa, ini kan bos kan nyuruh bisa, tolong bersihkan. Wah, bisa tapi tidak dibersihkan. Ini artinya walaupun sudah kita dianggap orang banyak amaliannya, tapi nggak menyia-nyiakan amal baik. Itu luar biasa. Nah, itu dalam hadis ini. Yang ketiga, ini dalam kesimpulan seorang pemimpin, ini kalau dalam ruang masjid, katakan takmir masjid, pengurus masjid, itu harus teliti kan jeli masalah kebersihan masjid. Nah, itu maknanya gini kan. Jadi para ketib, imam masjid, pengurus masjid, apa namanya kalau dalam dusun itu namanya pengurus masjid, marbot. Kalau Jawa namanya apa? Marbot namanya apa? Marbot. Nah, jadi maknanya orang-orang yang bertugas di masjid harus selektif dengan kebersihan masjid. Walaupun tidak barang najis. Nah, yang keempat, ini dalam kesimpulan, masjid itu harus dibersihkan kan? Ini dengan barang yang suci. Dah itu kan suci. Itu saja Nabi itu merasa risih. Bagaimana dengan yang najis? Nah, itu maknanya gitu kan. Jangankan yang najis, yang suci saja kalau itu menjijikkan, Nabi itu risih. Jadi masjid harus bersih. Walaupun barang itu enggak najis. Itu maknanya begitu. Nah, ini luar biasa Nabi itu kan, luar biasa. Gimana? Jadi gini, karena arah dia itu meludahnya kan di kiblat. Jadi ini maknanya menghormati kiblat itu hukumnya wajib. Nah, ada yang menghukumi hadis ini orang menghormati kiblat itu wajib. Gimana maknanya? Orang yang meludah itu kalau ke arah kiblat itu adalah kena hukum haram. Yang mengatakan kalau meludah ke arah kiblat itu haram. Ada yang mengatakan makruh. Nah, mengatakan makruh berarti enggak dosa. Nah, termasuk di luar sholat. Ini nanti ada di belakang. Ini apakah termasuk di sholat apa di luar sholat? Termasuk baik sholat maupun di luar sholat. Cuman di dalam sholat pun lebih ditekankan. Di dalam sholat pun lebih ditekankan. Kemudian kata Nabi, inna akadakum idza qama ila sholatihi fa inna yunajiru bau. Nah, ini diharapkan bagi pengurus masjid, katakan pemimpin, setelah tahu seperti kejadian di atas itu harus memberikan pencerahan, penjelasan supaya masyarakat tahu bahwa kata Nabi kalau di antara kamu itu sedang sholat itu hukumnya sama dengan kamu munajat, berhadapan dengan Tuhan. Terus kamu meludah ke depan itu kan. Coba logikanya saja, misalkan gini, kita menghadap ke Pak Bupati, ya kan, di depannya itu kita meludah depannya macam mana? Ya kan? Tentu kan tersinggung. Kan nggak punya sopan niat, tidak punya sopan niat. Nah, begitulah ini. Makanya benar, dulu ada cerita zaman Abu Yazid Al-Bustami. Ini kan masuk wali besar ini kan. Ada orang yang lapor, ya Syekh, wah ada seorang terkenal wali, wah luar biasa. Jadi ada orang dipuja-puja, seorang laki-laki di hadapan Syekh Yazid Al-Bustami, dia dianggap wali. Mana Syekh Yazid Al-Bustami, mau dia wali tingkat besar. Nggak, orangnya suruh sini. Saya kok penasaran, kamu bilang orang hebat wali, suruh sini. Kebetulan di hadapan Syekh Yazid Al-Bustami, baru ketemu dia meludah ke arah kiblat. Langsung Yazid Al-Bustami, nah orang gini banget, wali itu gimana? Dengan kiblat yang hormati, udah pulang. Setelah ini wali model apa? Ini pulang. Coba gitu. Padahal kasusnya hanya meludah pada kiblat. Berarti tidak ngobrol kiblat, pulang. Itu kasusnya Yazid Al-Bustami. Wah, coba. Saya pulang, wali yang adab aja nggak jaga, wali itu jangan jaga adab, ini nggak jaga adab. Lalu suruh balik. Jadi statusnya orang sholat itu munajat kepada Tuhannya, maka harus hati-hati. Sehingga Nabi memberikan solusi. Kalau kamu ini misalkan sholat, kata Nabi,
kok kemudian mau meludah nggak bisa nahan ludah, ludahlah satu arah kiri atau di bawah telapak kaki, jangan arah kanan, kan gitu kan? Alasannya karena arah kanan ini malaikat yang jaga. Nah itu nanti ada. Kalau yang arah kiri itu setan, maka Nabi menganjurkan meludahlah arah kiri. Nah, kemudian Nabi memberikan contoh lagi. Kalau tidak meludah seperti itu, peganglah ujung. Nabi itu waktu itu kan banyak sholatnya pakai rida, jadi satunya untuk kain, satunya diselimpangkan kan. Kalau tidak begitu, kalau meludahlah, peganglah ujung rida kamu, itu ludahkan di ujung rida itu maksudnya. Nah, itu jangan rida kalau tidak meludah di masjid. Nah ini zaman Nabi, ini kata Syekh Utsaimin. Ini hadis ini setengahnya Ustaz Imran. Setengah Ustaz Imran. Kalau Utsaimin langsung semangat di sana kan. Hadis ini kata Syekh Utsaimin itu adalah zaman Nabi yang posisinya belum kayak gini, belum pesteran, belum keram masih tanah. Lah kalau sekarang walau tanah, jangankan ke arah kiri pun juga nggak boleh kata Syekh Utsaimin. Karena sudah tidak bisa sudah nggak bisa ngeresep, nggak pasir kan. Jadi arah kiri nggak bisa, yang bisa gimana kalau tahan? Yo ini tinggal baju ini. Jadi nggak ada arah kiri itu nggak ada kata Syekh Utsaimin. Itu zaman Syukh itu kan. Karena posisi masjid sudah tidak nggak tanah lagi, udah keramik. Nah bener juga, coba sama nangan-nangan. Iya kan? Jadi tinggal akhoda ridaihi. Nah, karena arah kiri, arah bawah itu sudah nggak makmul lagi karena sudah posisi masjid sudah keramik. Makanya Nabi faqala au yaf'alu dzalika. Au yaf'alu hakadza kalau seperti akhoda. Jadi meludahlah arah kiri, arah bawah atau ludah di rida kamu. Makanya Nabi memberikan pilihan au yaf'alu hakadza. Atau kamu lakukan hakadza seperti ini akhoda toro faridaihi. Nah ini kata Syekh Utsaimin tadi yang berlaku ya tinggal meludah di baju ini. Kalau arah kiri karena sudah posisi masjid sudah pesteran, sudah keramikan. Kalau tidak percaya coba dia salama. Woi. Jadi sudah diludahkan makanya terus tekuk gitu maksudnya, dilipat supaya nggak dilewer, itu nggak dilewer. Nah, kan dia kan pakai rida, diludahkan terus tekuk gini. Makna supaya nggak dilewer, ujungnya ditekuk. Nah, sumar ba'du ala ba'di. Nah, ini ujungnya saja, kalau yang nempel sini juga bisa. Ini namanya anak mengkritis orang tua ini kan namanya. Ya generasi memang harus. Kalau orang tua nggak dikritis geloyor pokoknya. Qala berkata Sahih Bukhari, kata San Abdullah ibn Yusuf, qala Abdullah akhbarana Malikun an Nafi' an Abdullah bin Umar, an Abdullah an bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ro'a melihat siapa Nabi busakon pada ludah fi jidar kiblat, di dalam tembok kiblat. Fakaka maka mengerik siapa Nabi pada busok suma akbala menghadap siapa Nabi alanas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana apabila ada akadukum siapa salah satu kamu semua itu sholli salat siapa akad fala yabsuk maka jangan meludah siapa akad qibala wajhi di dalam arah depannya akad. Fa innallaha karasunya Allah itu qibala wajhi itu di arah depannya akad idza sholat, ketika sholat siapa akad. Jadi digambarkan orang itu menajat berhadapan dengan Tuhan. Nah, berhadapan dengan Tuhan, maka dianggap orang suatu berhadapan dengan Tuhan. Maka kalau meludah jangan ke arah depan, sama dengan kamu meludah itu Tuhan, meludah di depan Tuhan. Nah, itu kan tidak sopan, tidak punya adab. Itu maknanya gitu kan. Qala berkata Bukhari kata Sa'ad bin Yusuf qala Abdullah akhbarana Malikun an Hisam an Urwah an Nabi dari bapaknya Urwah an Aisyah ummul mukminin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ro'a melihat siapa Nabi fijar kibati mukhotan pada umbel, ingus umbelan, au busakon atau ludah, au nukhomatan atau dahak. Terus fakaka maka mengerik siapa Nabi huna pada mukhot, busak, au nukho. Nah kenapa kalimat tiga ini dahak, umbel, ludah? Ini karena tiga ini itu adalah sama-sama menjijikan, cuman hukumnya suci. Nah sama-sama suci kan, dahak, ludah, kemudian umbel. Babu kakil mukhot, bab mengerik mukhot umbel bil khasso dengan kerikil minal masjid dari masjid. Waqala Ibnu Abbas
in watita, apabila menginjak siapa kamu, kalau kamu menginjak ala kodarin atas kotoran rotbin yang basah, faksil maka membasuhlah kamu pada kodarin rotbin itu. Wa ingkan apabila ada kotoran rotbin itu yabisan kering, fala maka tidak ghosilhu. Jadi ini bab menerangkan ngeri umbel dengan khaso, dengan kerikil minal masjid, dari masjid. Nah ini berarti yang namanya menghilangkan kotoran bisa dengan tangan langsung, maknanya kan bisa pakai alat, itu maknanya gitu. Jadi orang menghilangkan kotoran itu bisa pakai tangan langsung, bisa pakai alat. Nah kenapa al-mukhot pokok bil khaso, umbel kok dengan kerikil? Ini maknanya umbel itu kan lebih apa? Lebih kental, nah, daripada dahak, daripada apa? Ludah. Ini maknanya sesuatu yang lengket, nah itu kira-kira kalau dengan tangan tuh menjijikkan atau nggak bisa hilang, ya harus pakai alat. Itu pengertiannya gitu. Karena namanya umbel itu lebih lengket daripada ludah. Maka Ibnu Abbas mengatakan kalau kamu menginjak kotoran yang basah, ini maksudnya yang suci, faksil, basuh. Karena basah kan basuh nanti jembret semua nanti, kan gitu kan. Tapi kalau kering, wa in kana yabisan, kalau kering terserah fala, maka tidak ghusil, terserah kamu basuh kamu tidak, karena statusnya sama-sama kering. Dan yang kedua dia hukumnya suci. Ini kotoran yang suci. Berarti diambil kesimpulan kotoran yang basah itu ada kalanya najis, ada kalanya suci. Nah yang najis kata yang suci kata Ibnu Abbas, kalau memang basah ya basuhlah supaya nggak lengket. Nah, kalau kering, namanya kering kan nggak lengket. Terserah kamu nak suci ndak terserah. Qala Imam Bukhari kata sana Musa ibnu Ismail, qala Musa akhbarana Ibrahim ibnu Sa'din, akhbarana ibnu Syihab an Humaid ibnu Abdurrahman an Abu Hurairah qala wa Abu Sa'idin itu haddasa, menceritai siapa Abu Sa'id hu pada Humaid ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, roa itu melihat siapa Rasulullah nukhomatan pada dahak fi jidal masjid, yang tetap di dalam temboknya masjid. Fatanawala maka mengambil siapa Rasulullah khasotan pada kerikil, fahaka maka mengeruk siapa Rasul, ngerik siapa Nabi pada nukhoma. Faqala maka berkata siapa Rasulullah, idza tanakha berdahak akadukum, siapa salah satu kamu semua, fala yatanakhomanna maka sungguh jangan berdahak siapa akad qibala wajhi, dalam arah depannya akad, wala an yaminihi tidak arah kirinya akad, wal yafsuk hendaknya apa? Meludah siapa akad an yasarihi dari arah kirinya akad, au tahta qadami al yusra yang kiri. Sama dengan tadi kan, ini diulang-ulang, memang sengaja, artinya supaya apa? Walaupun tidak itu suci, cuma jangan sembarangan, lebih-lebih menjaga arah kiblat atau di tempat-tempat yang digunakan ibadah waktu suci, itu harus dijaga. Babul layabsuk, layabsuk jangan meludah siapa musolli an yaminihi dari arah kanannya musolli, fisolati di dalam solat, fisolati di dalam solat. Qala Imam Bukhari hadatsana Yahya ibnu Bukair, qala Yahya hadatsana Ales an Uqailin an Ibnu Syihab an Humaid ibn Abdurrahman an Abu Hurairah wa Abu Sa'idin itu akhbaro, beri kabar siapa Abu Sa'id hu pada Humaid, beri kabar Anas maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, roa itu melihat siapa Nabi nukhomat dahak fi khaidil masjid, di temboknya masjid. Berarti Nabi itu zaman dulu ya, masya Allah. Sahabat itu ya nama mentolo ya, dahak yang tembok ini kan ya piye ya. Tanah kan lumayan, tembok kan, masya Allah. Fatanawala maka mengambil siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khasotan pada kerikil, fakata maka mengerik siapa Nabi pada rukhoma. Ini penting sendiri ya. Sumakola berkata siapa Rasulullah, idza tanakhoma apabila dahak akadukum fala yatanakhom maka jangan dak siapa akad qibala wajhi dalam arah wajahnya akad, wala an yaminihi, dan jangan dari arah kiri akad, wal fal yafsuk hendaknya meludah siapa akad an yasarihi dari arah kiri akad, au tahta qadamihi al-yusra yang kiri. Jagalah kiblat yo. Ini kalau sama-sama lanjut aja yo, kan sama-sama kan. Qala Imam hadatsana Habsun ibnu Umar, qala Habsun hadatsana Subah, qala Subah akhbarani Qatadah sami itu Anas Malik, qala Anas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatfilanna sungguh jangan meludah. Itu tak napa nun ini? Saya sampai tak kan, la yatfilanna sungguh jangan meludah akadukum bana yadai dalam antara depannya akad, wala anyamihi dan tidak arah kanan akad, walakin an yasarihi tapi meludahlah dari arah kirinya akad, atau tahtadihi atau di bagiannya akad. Babul yabzuk, lihat babul yabzuk supaya meludah siapa saksun an yasarihi
dari arah kirinya saksun atau kodami atau di bawah telapak al-yusra yang kiri. Qala Imam Bukhari hadatsana Adam qala Adam kata Subah qala Subah hadatsana Qatadah qala Qatadah sami tu Anas Malik qala Anas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal mu'mina sunya orang mukmin itu idza kana asya mukmin itu fi salat fa inna wa yunaji innal mu'mina itu idza kana apa asya mukmin itu fi salati dalam salat fa inna wa yunaji maksudnya munajat siapa mukmin robbau pada Tuhannya mukmin fala yabzuqonna maka sungguh. Nah ditakdirkan maka sungguh jangan meludah siapa mukmin baina yadayhi di antara hadapannya akad wala an yaminihi walakin an yasarihi tapi meludahlah dari arahnya akad au tahta qadamihi atau di bawah telapak kakinya akad. Qala Imam Bukhari hadatsana Ali ibnu Abdillah qala Ali hadatsana Sufyan hadatsana Zuri an Humaid ibni Abdurrahman an Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam absara itu melihat siapa Nabi nukhamatan pada dahak fi qiblatil masjid dalam kiblatnya masjid. Fahaka maka mengerik siapa Nabi pada nukhoma fi khas dengan krikil. Sumanaha melarang siapa Nabi ayam suko pada hendaknya meludah arrojulu baina yadai au an yaminihi atau arah kanannya rojul. Walakin an yasarihi tapi meludahlah siapa rojul an yasarihi dari arah kirinya rojul au tahta qadamihi al yusra yang kiri. Wa anizuri ay waru anizuri sami'a mendengar siapa Zuri Humaid an Abi Sa'id nahwahu pada sesamanya hadis madkur kayak hadis di atas itu. Bab kafaratul buzak bab menerangkan kafaratnya meludah fil masjid dalam masjid. Menerangkan kafaratnya meludah di masjid. Qala Imam Bukhari hadatsana Adam qala Adam hadatsana Subah qala Subah hadatsana Qatadah qala Qatadah sami itu mendengar siapa seanasan pada Anas Ibnu Malik qala Anas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-buzaku bermula meludah fil masjid dalam masjid itu khotiatun kesalahan katakan dosa wa kafaratuha bermula kafaratnya khoti'ah itu dafnuha mengubur buzak itu dafnuha mengubur buzak itu dafnuha mengubur buzak itu dafnuha mengubur buzak itu itu rusak buzak itu bitibari nukhoma jadi bitibari mayaul yaitu khoti'ah. Jadi gini meludah di masjid itu suatu dosa suatu kesalahan wakaf kafaratnya itu harus dafnuha mengubur buzak domir pakai itu karena buzak itu berakibat khoti'ah. Nah, jadi kenapa kok pakai ini maaf ini pernah saya nyari alasannya ini tidak ketemunya malah di Bakrul Mukhid Sarah Sahih Bukhari kalau tidak salah sudah 11 itu baru ketemu ini Al Bakrul Mukhid ini 45 jilid Sarah Bukhari baru ketemu domir ini saya muskil domir kok ini kok mesti kan cara Islam kan kan maksud Nabi itu salah kan benar susah ini kan nah, ternyata menurut saya buzak karena buzak itu berakibat pada khoti'ah jadi bitibari mayaul memandang akibatnya gitu maknanya. Nah, jadi meludah di masjid itu suatu dosa kan ini baru meludah apalagi memasukkan kotor-kotor najis. Nah kafaratnya adalah mengubur. Nah bahasa mengubur ya kalau zaman dulu zaman Nabi itu mungkin masih apa itu masih tanah ini kan buruk. Nah sekarang gimana yuk dihilangkan terus dibuang di luar dikerik tadi itu dibersihkan kalau bahasa Islam dipel ya kan nah, kalau sama dipel kan dibersihkan kalau dikubur mana mau dimasukin mau dicungkil kan begitu kan nah, maka bahasa dafnuha ini untuk zaman Nabi karena posisi masjidnya masih apa berupa tanah biasa nah sekarang ya dikeluarkan atau dipel babu dafn nukhama bab mengubur nukhama fil masjid qala Imam Bukhari katasan Ishaq ibn Nasin qala Ishaq katasan Abdul Razak an Ma'mar an Hamam sami'a mendengar siapa Hamam Abu Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabi idza qoma apabila berdiri akadukum siapa salat kamu semua berdiri ila sholati kepada salat jadi berdiri kan fala yabsuk maka jangan meludah siapa akad amamahu di dalam tempatnya akad fa inna ma yunaji maka sesungguhnya apa munajat siapa akad Allah pada Allah madama selama tetap siapa akad itu fi musolahu dalam tempat sholatnya akad wala an yamini dan jangan meludah dari arah kanannya akad fa inna an yamini alasannya karasnya itu dari arah kirinya akad isimnya anak muakhor malakan siapa malaikat kalau arah kanan itu malaikat wal yabsuk dan hendaknya meludah siapa akad an yasa rihi
dari arah kirinya akad au tahta qadamihi. Alasannya karena arah kiri itu setan. Udah ya enggak apa-apa. Falyatfun fayatfinu maka mengubur siapa akad kubur. Kayak tadi. Babu idza badara bab apabila cepat-cepat kami terlanjur. Pengen cepat-cepat. Babu idza badara apabila cepat-cepat pada man al busak ludah. Ini enggak bisa tahan lagi. Falyakhud maka hendaknya mengambil siapa man pada buzak. Falyakhud maka hendaknya mengambil siapa pada buzak, boleh dibuang fi tarafisau bihi. Jadi meler wae, ambillah dengan tarafisau bihi. Qala Imam Bukhari hadatsana Malikun Ibnu Ismail qala Malik hadatsana Zuhair qala Zuhair hadatsana Humaid an Anas an Malikin an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ro'a itu melihat siapa Nabi, melihat nukhamatan pada dak fil kiblat. Fakaka maka mengerik siapa Nabi pada nukhoma biadi dengan tasnya Nabi. Waru'iyah dan dilihat min dari Nabi karohiyatun. Apa benci gitu kan, benci. Auru'iyah atau dilihat karo itu apa bencinya Nabi. Benci lidzalika karena itu nukhomatan fil kiblat. Di kiblat itu. Wasiddatuhu mas dan sangatnya Nabi sangat ali atas karoha. Karohiyah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, jadi kita ini memberi pengertian. Kita ini kalau ada sesuatu yang nggak senang, yang benci harus ada alasan, itu maksudnya. Jangan yang ngawur-ngawuran marah, nggak pakai alasan, itu maknanya. Jadi misalkan Pak Rojab, kenapa Pak Rojab kok melarang orang merokok di rumah? Itu harus punya alasan Pak Rojab. Jangan marah-marah saja. Kan gitu kan? Jadi harus alasan. Jadi kalau ada alasan, nanti memberi Nabi kan marah ada alasannya kan? Nabi marahnya ada alasan. Idza qoma apa? Kalau Nabi ini akad salah satu kamu semua itu idza qoma apabila berdiri siapa akad fi sholati dalam akad fa inna ma yunaji maka sunya munajat siapa akad robau pada tuannya akad aurabu atau bermula tuannya akad itu baina antara akad wa baina qiblatihi fala yasukona maka sungguh jangan meludah siapa akad fi qiblatnya akad walakin anyasa tihi tapi meludahlah dari arah akad au kotak takodamihi suma akhoda mengambil siapa Nabi untuk memberikan contoh torofaridai pada ujung selendangnya Nabi fawazaqo maka meludah siapa Nabi fihi di dalam torofaridaihi terus warodda mengembalikan siapa Nabi ba'dahu pada sebagainya torof ala ba'din qala berkata si Nabi au yaf'alu atau melakukan siapa akad hakada kali seperti ini akhoda torofarida kalau tidak mau meludahkan ke arah kiri ke bawah yo ambillah ujung rida itu ludahlah di situ namanya au itu untuk takhir untuk memilih Nabi memberikan solusi jadi orang marah-marah itu harus punya alasan dan memberikan solusi nah itu Pak Rojab jadi kalau di rumah saya kata Pak Rojab jangan merokok tapi di luar monggo nah itu memberikan solusi ini dalilnya Pak Rojab kan bukan solusi sampean kan jadi hebat Pak Rojab ini berarti kan jadi dasarnya biasa Pak Rojab ini kan babu idzatul imam lin Anas wallahu a'lamu bissawab al-fatihah ar-rahmanir-rahim surah al-Muhammad